Sudah 4 tahun aku ngedit dan sudah banyak ngerjain project seperti YouTube, wedding, dan lainnya. Dan alhamdulillah aku sudah melewati cara yang dulunya itu ribet banget. Dan sampai aku menemukan cara yang ternyata ini lebih cepat. Dan di sini aku ingin share bagi kalian yang baru saja ngedit agar kalian bisa melejit dan terus berprogres untuk menggunakan Adobe Premiere Pro lebih cepat. Dan di video ini anggap saja aku sebagai mentor kalian dan aku akan memberitahu kalian di mana letak-letak lubang agar kalian tidak perlu masuk dulu dan lompat dari lubang tersebut. Ini dia 7 cara cepat menggunakan Adobe Premiere Pro. Yang pertama, membuat new sequence. Kita mulai dari yang awal banget. Saat kalian sudah membuka Adobe Premiere Pro, membuat project di sana, dan saat kalian ingin membuat new sequence, pasti kalian akan menekan tombol file, new, lalu sequence, dan menyetingnya dengan sesuai apa yang kalian telah nonton di YouTube. Tapi, menurutku ini kurang tepat dan kurang cepat. Jika kalian sudah memiliki settingan video yang sesuai. Maksudnya, jika video-video yang kalian ingin edit itu sudah menggunakan settingan yang sama dan kalian ingin membuat sequence tersebut sesuai dengan video yang akan kalian edit. Jadi kalau footage yang kalian edit itu sudah sesuai settingannya, kalian bisa kok membuat settingan sequence dengan video yang akan kalian edit. Ambil aja salah satu video yang akan kalian edit. Aku biasanya yang awal-awal, terus drag ke timeline, langsung jadi sequence sesuai video kalian. Nomor 2, mengimport file. Saat kalian menonton tutorial basic menggunakan Adobe Premiere Pro, pasti akan diajarkan bagaimana caranya ngimport. Tapi kalau di YouTube, kalian akan diajarin cara yang biasa, yaitu dengan klik kanan, lalu pencet import, dan cari di mana letak file kalian berada. Dan sebenarnya ada trik yang lebih mudah dan lebih simple jika kalian sudah membuka file-file video tersebut di folder sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung ngeblok semua yang ada di folder. Kalian tinggal klik and drag aja ke Premiere dan langsung masukkan di sana tanpa harus membuka import dulu, cari-cari lagi. Kalau kalian mendengarkan suara hujan, maaf mengganggu pendengaran kalian. 3, mengembalikan jendela yang hilang. Saat kalian lagi asik-asik ngedit, tiba-tiba kok susunannya ganti ya? Tiba-tiba kok ini kesini, tampilannya kok kesini, tiba-tiba kalian nggak sengaja ngedrag ini kesini, jadinya sampai kehapus tampilannya. Tapi tenang, jangan panik karena ada cara untuk mengembalikan semuanya. Dengan cara kalian tekan Shift dan Alt lalu 0. Semua tampilan akan menjadi seperti semula. Magic. Dulu aku juga pernah kayak gini, aku pikir Premiere aku rusak, rupanya enggak. Jadi jangan pikir Premiere kalian nggak rusak kok. Aman. Nomor 4, menaikkan volume audio. Dulu saat aku ngedit dan sudah memotong-motong videonya dan ingin mengeraskan audionya, biasanya aku akan pergi ke Effect Controls dan akan menaikkan audionya satu persatu. Jadi kalau ada audio yang ini, tekan, pergi ke Effect Controls, naikkan audionya, klik lagi, Effect Controls, naikkan audionya, pindah, klik lagi, Effect Controls, bahasa Rusia tadi. Sampai akhirnya aku menemukan cara yang lebih cepat. Jadi, kalian bisa juga ngedit bukan hanya di Effect Control, tapi juga di Audio Gain. Kalian bisa ngeblok semua audionya, lalu tekan klik kanan, cari Audio Gain, tekan, lalu tekan OK, dan boom. Semuanya sudah teredit dan naik volumenya. Dan juga kalau kita menggunakan Effect Controls untuk menaikkan volumenya, pada grafik di timeline-nya itu nggak berubah. Tapi kalau langsung menaikkan audio gain-nya, pada timeline-nya itu grafiknya akan naik dan kalian akan bisa membedakan yang mana yang sudah diedit, yang mana yang masih rendah. Jadi kalian tahu ini volumenya udah keras, yang mana yang masih pelan. Jadi itu keuntungan menggunakan audio gain dan kurasa ini juga lebih cepat. Tapi bukan berarti kalian terus-terusan menggunakan audio gain. Enggak. Ada penempatannya. Waktu kalian gini, bagusnya pakai audio gain. Waktu ngefeknya begini, bagusnya di Effect Controls. Nomor 5, menggunakan adjustment layer. Ada kesalahan yang biasanya dilakukan saat color grading, yaitu langsung color grading pada videonya. Dan saat dia ingin nge-color grading video-video selanjutnya, dia akan susah atau mungkin manual nge-color grading lagi, pindah color grading lagi, pindah color grading. Itu bahasa Jerman Arab. Maka kalian harus mengenal adjustment layer. Dengan menggunakan adjustment layer, kalian bisa langsung menaruhnya di layer kedua atau di atas videonya, dan kalian langsung aja mengedit di adjustment layernya itu. Sehingga video-video yang di bawah adjustment layer akan tercolor grading dengan sendirinya.
Nomor 6, banyak menggunakan mode editing. Yang ini personal banget bagiku. Mungkin beda-beda orang, beda-beda caranya. Contohnya gini, saat kalian ingin color grading, kan di atas itu ada tuh mode-mode editing, color grading, efek. Dulu sih aku begitu ya, kayak ingin color grading, pindah dulu ke color, terus pindah lagi ke efek. Mungkin di sebagian orang yang memiliki laptop yang berspesifikasi tinggi, sedangkan aku yang spesifikasinya rendah, laptopnya akan lebih lemot gitu kalau aku menggunakan cara seperti itu. Dan menurutku, jika bertahan di efek aja, sampai sekarang aku nggak pernah tuh pindah-pindah dari mode efek ke mode-mode yang lainnya, karena sampai sekarang aku bisa mengerjakan semua pekerjaan di Adobe Premiere Pro di bagian mode efek aja. Jadi bagi kalian yang baru-baru mulai, nggak perlu pindah-pindah color terus pindah ke efek, mau ngefek efek gitu, pindah ke mode efek, nggak perlu. Di mode editing aja kalian sudah bisa semuanya. Jadi nggak harus, bukan berarti nggak bisa. Tapi ini balik lagi ke semuanya, dimana nyamannya aja dan gimana sesuai laptopnya aja. Nomor 7 dan yang terakhir, bagi yang belum tahu, di Adobe Premiere Pro dan di setiap aplikasi itu biasanya ada yang namanya keyboard shortcut. Keyboard shortcut. Bagi yang belum tahu, jadi di setiap aplikasi editing itu ada yang namanya keyboard shortcut. Mungkin nggak hanya di aplikasi editing aja, tapi di aplikasi-aplikasi komputer, laptop, PC itu juga ada namanya keyboard shortcut. Yang gunanya untuk mempercepat proses perintah-perintah. Dan di Premiere itu juga ada dong. Contohnya yang paling simpel itu adalah penggunaan cut atau razor. Daripada kalian harus pergi ke sebelah kiri dulu, pencet tombol logo razor, terus nge-cut, terus pindah pencet yang panah lagi, terus ini lagi, terus cut lagi, saudara udah kursi kalau itu bahasa Portugis. Ya, daripada yang cara seperti itu, jadi kalian bisa langsung di keyboard tombol C. Kalian sudah bisa menggunakan razor. Dan kalian pencet lagi V. Kalian bisa langsung gunain panah. Daripada harus gerak-gerak mouse gini-gini, kalian bisa langsung C, cuk V, cuk C, tak V, cuk tak lok mak nik cek mak nak. Itu bahasa Myanmar. Aku kan ini, tetangga aku Vikinaki. Fake. Nah, sebenarnya di keyboard shortcut ini banyak perintah-perintah lain yang lebih cepat. Itu contohnya kayak gimana cara ngedelete, ada tombolnya gitu. Bagi kalian yang ingin tahu dan pengen lebih cepat ngeditnya, bisa kalian nonton videoku sebelumnya yang keyboard shortcut, dan di sana aku sudah ngejelasin bagaimana cara menggunakan keyboard shortcut dan apa-apa saja keyboard shortcut yang bisa kalian gunakan untuk mempercepat proses editing kalian. Keyboard shortcut. Sudah 7 yang aku kasih tahu di video ini, maka sudah berakhir juga video kita kali ini. Bagi kalian yang masih mengalami beberapa kesalahan atau cara-cara yang kalian pikir lebih lemot, atau kalian pengen tahu ini ada cara cepatnya nggak sih? Lihat ke bawah. Itu ada kolom komentar, ya komentar aja di sana. Nanti kita akan bahas dan mungkin orang yang nonton video ini juga bisa bantu jawab dan bantu bahas. So ya, thanks for watching the video. Semoga menambah wawasan kalian dan juga mempercepat proses editing kalian. I'm Saidi from BYC. Don't waste your time.